Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini tanggal 24 September 2022 dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini saya ingin kita belajar bersama dalam pembacaan Gemar pagi hari ini di kitab pasal Mazmur ayatnya yang ke-21 hingga ke-43. Mari kita baca bersama-sama. Dengan judul perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan. Sesudah Yesus menyeberang dari perahu, orang berbondong-bondong datang. Ia lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya penderitaan dan pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah habisnya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus juga mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sanalah orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah itu ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, dibawanya ayah dan ibu dan mereka bersama dia dan masuk ke kamar. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak-anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Sungguh berkat yang begitu luar biasa dari kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-21 hingga 43. Mungkin kita sudah sangat sering dan sudah sangat paham dengan berita ini, dengan cerita ini, bicara soal iman yang menyembuhkan, iman yang berkuasa, karena iman kita adalah iman yang benar, yang beriman langsung kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Tapi penalaran hari ini saya mendapatkan sebuah berkat yang begitu luar biasa soal iman juga.
Yang pertama, iman tidak akan menjadi apa-apa tanpa usaha. Poin yang pertama ini kita bisa belajar dari seorang wanita yang berpenyakit pendarahan. Saya sebutkan kenapa iman tidak akan menjadi apapun apabila tanpa perubahan atau sebuah usaha atau sebuah kegiatan yang harus dilakukan. Karena iman itu bukan bicara soal kita percaya, tapi kita harus melakukan. Terbukti ketika seorang wanita tersebut dia berusaha untuk mendekati Yesus, berarti dia melakukan iman tersebut. Karena apa? Dia menjalankan imannya di mana dia datang. Di mana iman yang dimiliki perempuan ini sesungguh dibuktikan. Karena apa? Dia mengusahakan dirinya untuk mendatangi Yesus sebagai sumber iman. Walaupun berdesak-desakan, walaupun kondisinya pun tidak memungkinkan karena dia kondisinya juga sakit, tapi di situ dia melakukan iman tersebut, mengejar iman tersebut, yaitu iman kepada Yesus, bahwa yang sempat dia katakan di ayat yang ke-28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, menjadi sebuah kata-kata iman mereka, si perempuan ini. Dan hal itu terbukti imannya menyelamatkan, karena dia tidak hanya memiliki iman ketika dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan, tapi dia mau mendatangi Yesus. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa iman kita itu memang menyelamatkan kita, namun juga ada perlu kegiatan dari kita untuk melaksanakan iman tersebut. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan hal ini dibuktikan. Dan perempuan itu menjadi menang, menjadi sembuh ketika dia mampu melaksanakan imannya, yang akhirnya dia mau mendatangi Yesus sebagai juru dan selamatnya, dan dia pun memperoleh keselamatan, memperoleh kemenangan, memperoleh kesehatan. Itu yang pertama. Lalu iman itu bicara soal keteguhan dari seorang kepala rumah ibadat, Yairus. Kita belajar tentang iman yang kedua adalah soal keteguhan atau kepercayaan penuh. Kenapa di sini sudah dituliskan di ayat yang ke-35 bahwa kondisinya, bahwa saudara-saudara dari Yairus sendiri sudah berbicara bahwa anakmu sudah mati di ayat yang ke-35. Apa perlunya engkau menyusahkan guru? Nah, di sini suatu keadaan sudah dibuktikan bahwa anak tersebut meninggal. Padahal Yairus baru saja ingin melaksanakan imannya. Di satu sisi Yairus sudah menjalankan imannya, sudah datang kepada Tuhan, sudah melaksanakan imannya. Tapi dari poin yang kedua ini kita belajar nggak cuma melaksanakan iman, tapi kita harus berpegang teguh. Karena apa? Tidak selamanya iman itu dilaksanakan dengan mudah. Dimana iman yang sudah dilaksanakan Yairus akan diuji dalam kondisi ini. Apakah dia benar-benar teguh dalam imannya atau tidak, karena kondisi sudah menyatakan bahwa anaknya telah meninggal. Apabila Yairus tidak benar-benar memegang teguh imannya, mungkin Yairus akan mengikuti apa yang dikatakan saudaranya, bahwa dia akan menyerah karena anaknya telah meninggal. Tapi ketika dia berpegang teguh, dan Yesus pun tetap menyediakan kesempatan, Yesus pun sebagai sumber iman, karena dia benar-benar Raja yang kekal, Raja yang hidup, Tuhan Allah, dia siap menerima iman kita yang teguh atau tidak. Dan dia pun tetap datang ke rumah dari Yairus, dan bahkan diuji untuk yang kedua kali iman Yairus, dimana ketika Tuhan mengatakan, mengapa kamu ribut dan menangis, dan anak itu tidak mati tetapi tidur, kondisi pun mungkin lingkungan sekitar akan mentertawakan kita yang beriman. Tetapi kembali lagi, ketika iman itu dilakukan dan kita berpegang teguh mempertahankan iman itu, kembali lagi kemenangan ada di pihak kita.
Karena iman kita bukanlah iman yang mati, bukanlah iman yang sia-sia, bukanlah iman yang tahayul, melainkan iman yang benar. Dan kembali dibuktikan oleh Yairus. Kembali lagi, iman bicara soal hubungan pribadi. Di sini terlihat kenapa Tuhan mengusir orang-orang yang ada di rumah Yairus dan mereka masuk ke dalam satu kamar tempat dari anak wanitanya yang sakit bersama istrinya. Di sini dibicarakan soal iman, juga bicara soal keintiman, bicara soal kedekatan, kepercayaan pribadi antara Yairus dan keluarganya. Di sini kita bicara soal, kembali lagi soal tema gereja kita di tahun ini, soal cinta mula-mula, yang juga berbicara soal iman, berbicara soal kepercayaan Tuhan, dan bicara soal keintiman, di mana cinta mula-mula itu juga bicara soal keintiman, kedekatan kita, kepercayaan penuh kita juga kepada Tuhan. Kenapa kita penting lagi bicara soal cinta mula-mula? Kembali lagi telah dibuktikan di renungan Gemar kita kali ini, ketika kita intim, kita berpegang teguh, kita melakukan iman kita, maka kita akan memperoleh janji kemenangan tersebut. Seperti Yairus dan juga wanita tersebut yang ada dalam kitab Mazmur ini, dia berhasil melakukan imannya dan memperpegang teguh imannya, dan mereka berdua menerima kemenangan, kesembuhan, dan juga kehidupan lagi bagi anak Yairus. Dalam hal ini saya ingin sama-sama kita belajar bersama. Saya sendiri pun jujur untuk memegang teguh iman. Ada hal yang sulit, walaupun pada hari ini kita berbicara seolah-olah gampang untuk melaksanakan iman kita. Mungkin saya sering kali cerita bahwa saya cukup orang yang logis, cukup orang yang suka melakukan atau menggunakan logika dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Namun lewat perenungan Gemar pada pagi hari ini, saya kembali lagi diingatkan, bukan berarti salah kita melakukan atau mengambil keputusan dengan logika, tetapi penting setiap kali kita melakukan keputusan atau kita menjalani hidup kita, penting juga kita punya dasar yang kuat, yaitu adalah dasar soal iman. Karena iman yang kita percaya bukan iman yang kembali lagi saya bilang soal tahayul atau hal yang belum tentu pasti, tapi iman kita adalah iman kebenaran, iman Yesus yang hidup, yang jelas akan mempermudah kita dalam menjalani hidup kita. Dan kembali lagi, di mana kita adalah anak-anak Allah yang sebenarnya, dan kita mempertanggungjawabkan hal tersebut juga. Maka dari itu, kita bersama-sama, kita kembali lagi sebagai anak-anak Allah, kita menghidupkan kembali cinta mula-mula kita lewat iman kita. Di hal yang pertama, kita melaksanakan iman kita, mewujudkan iman kita dalam perbuatan. Selain mewujudkan, kita juga akan mempertahankan, kita bertekun dan taat dalam iman kita. Dan iman tersebut, Tuhan juga tidak akan tinggal diam, karena siapa yang sudah menyerahkan hidupnya, maka Tuhan yang akan berperan ganti kita. Semoga perenungan pagi hari ini bisa saling menguatkan kita dalam kehidupan iman kita. Mari kita tutup perenungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa, karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjadi Tuhan murid-murid-Mu Tuhan, dan kami boleh mendengar akan berita sukacita, kemenangan karena nama-Mu ya Bapa, berita keselamatan di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena kami terpilih Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa, kami boleh mempertahankan iman kami Tuhan, kami boleh melakukan iman kami Tuhan, kami boleh mempercayai teguh Tuhan dan tekun Tuhan akan iman kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang nyata, Kau Allah sumber kebenaran Tuhan, dan Engkau yang akan berperang berganti kami Tuhan. Kami siap Tuhan melaksanakan
siap memegang teguh Tuhan iman kami Tuhan. Biar kiranya Bapa Engkau yang memampukan kami Tuhan, Engkau yang menyempurnakan kami ya Bapa, sehingga kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap kegiatan kami selama sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergema, Tuhan Yesus memberkati.